Tuh. Baru bro. Emang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita di channel Nana Dalam. Hari ini atau malam ini kita akan ngebahas tentang Adi. Lanjutin sih sebenarnya. Adi enggak, kan enggak ada. Hah? Enggak ada. Gak ada apa. Kita dari awal aja. Oh. Kok kita debat sih? Nana dalam. Nana Dalam. Gak pakai Nana Dalam. Oke. Kita akan bercerita di malam hari ini tentang dimana Adi mau ke ketika naik gunung di gunung Gede Pangarang. Gede Pangrango Bogor ya. Ya. Bogor ya. Oke. Dimana di sana di pendakian, ketika pendakian ada beberapa hal mistis sedikit lah ya. Sedikit lumayan. Dua. Mungkin untuk mempersingkat waktu langsung aja. Formal banget ya untuk mengefisienkan waktu. Oh, iya. Udah kayak MC di seminar nasional. Gue sering nge-MC-in, cuman nge-MC-in apa nggak tahu. Oke, silakan. Berarti gede ya? Gunung. Iya, maksudnya ke gunung gede. Oh. Kalau Gunung dengar gede. kata gede tuh, ya Allah udah Ya. mah gunung gede tadi. Aduh, Kemar lagi. menjaga otak agar tetap sehat tuh susah banget, parah. Jangan. Oke, skip. Nanti ada sensor. Jadi kita kayak ngomong tapi Oh enggak. Enggak. gitu. Di channel gua nggak ada sensor semuanya terbuka. Iya. Lah emang gunung gede apaan? Gunung kan? Gede, Iya. dua. Pangrango. Pangrango, makanya gede sama sama Pangrango. Gede sama Pangrango. Iya, dua, kan? Betul. Oke, Nggak salah, lanjut. Bos. Jadi waktu itu ya Berangkat tanggal berapa dan tahun kapan? kalau tanggalnya kita nggak tahu pasti, tapi tahunnya tahun 2019. Bulan? Pembagian rapot. Kok masih SD? Bukan. Udah punya anak. Kan ceritanya gini. Nah. Udah berempat nih. Nah, berempat. Dulu nih berempat. Jangan diceritain lah. Nih, ini mah enggak yang kita ceritain, ingetnya kenapa gitu. Yang satu tuh guru. Guru, iya. Dia tiba-tiba gak bisa Betul, ikut betul. karena alasan mau ngebagiin rapot. Rapot. Nah, jadi makanya yang diinget bulan apa? Pokoknya bulan-bulan ngebagiin rapot gitu. Ini kunyit nih satu orang nih gak jadi ikut nih. Parah. Siapa? Ada pokoknya. Ini nih guys nih gak jadi ikut dia guys. Siapa jadi jadi memang tadinya emang sama gua Nasrul ya, Iya. lo sama Mang Kate ya. Nah. Kita udah daftar, emang Udah, dulu udah daftar. bayar emang, Udah bayar, online udah- kan sistemnya. Udah regis lah ya, udah Iya, regis. sistem Karena online kan. Ada itu pendaftarannya online gitu. Tiba-tiba gua ada kegiatan yang harus memang tidak bisa ditinggalkan. Kapan Saran gua bener kan, saran gua bisa ganti nggak? Bener Nah. nggak? Bisa ganti nggak? Tapi nggak bisa. Nggak bisa kan, karena memang harus surat KTP katanya kan gitu. Ya itu loh. Bro. Jadi gua Kampret lah pokoknya. Jadi dia berdua. Berdua. Oh, berdua ya. Nah, kalau gitu perjalanan kita malam Dari Kerawang. Iya. Dari Kerawang betul. memang. Jam 10. Karena maghribnya itu kita masih di ini toko outdoor di Toko outdoor. Rear Adventure. Iya betul. Yang di Ya lu. bukan apa sih Telaga Desa, bukan Telaga Desa, apa sih yang kalau kita ngadain kegiatan yang desa itu Oh. yang arah-arah iya. Kampung budaya. Iya, nah kampus, nah sekitar Daerah situ situ kan ya. kita Oh, karena iya, kita yang dalam itu. kita waktu itu nggak ada headlamp, jadi Headlamp. kita ke situ nyewa headlamp 2. Memang ada tempat penyewaannya. Iya, di situ sediain nyewa gitu. Nah, baru bisa berangkat jam 10. Malam Jam 10 malam. ke Bogor itu langsung ya. Iya, langsung ke Naik motor, BC naik motor. ini, Cibodas. Kan jadi ada 2 tuh. Gede itu ada yang Pia Putri, ada yang Pia Cibodas. Nah, Betul. kita ngambil yang Pia Cibodas. Pia Cibodas. Karena rencananya kita ke 2 gunung itu kan. Biar bisa ke Gede sama Pangrango. Oh. Pangrango sama Gede. Oh iya.
Kita berangkat jam 10 naik motor. Motornya rakyat Indonesia. Apa? Pokoknya setiap 10 meter pasti ada yang punya. Beat. Tadi. Itu kan motornya rakyat Indonesia. Oh, iya. Kayak kalau di mobil mah Honda Jazz. Iya. Bukan Honda Jazz, Avanza. Itu kan mobil sejuta umat. Iya. Beat juga sama ya. Kita perjalanan sekitar 6 jam. 6 jam ya? Iya. Dari Kerawang ke Cibodas. Iya. Cianjur, lewat Cianjur, terus lagi lewat jalan-jalan kayak ke Purwakarta tuh yang bus-bus gede, Iya. terlalu kayak gitulah. Iya. Nyampe pagi, terus kita langsung istirahat. Itu baik banget tuh yang punya warung. Jadi dia ngizinin tidur di tempat tidur anaknya. Ada kasur, John. Terus selimut. Wah parah, pokoknya baik banget, parah. Sampai lu jualan juga di situ. Kagak dikasih modal. Gimana lu jualan dari anaknya? Kagak lah, bisa dinikahin lah, boleh. Anak Siapanya? Cantik Oh, anaknya. iya. Mana samanya? Astagfirullahaladzim, anak muda. Aduh. Oke, kita lanjut. Mainnya cantik dia. Terus kita di situ jam 10 kita bangun. Jam 10 pagi. Iya, jam 10 kita prepare, terus makan dulu. Habis makan kita istirahatin perut. Habis itu kita daftar ulang ya, regis ulang karena regis sebelumnya udah ada, udah beres. Betul. Terus ya itu di situ yang jadi permasalahan pas regis. Awalnya. Karena Dari kan awal juga minimal 4, terus pas di situ cuma 2 orang. Orang-orang di situ nggak percaya dan khawatir mungkin. Jadi khawatir ada apa-apa. Di Kalau perjalanan. kalau sedikit ya mungkin takutnya nggak ada yang nge-backup gitu. Betul. Kita di situ ngelobi, terus kita kena marah, hampir disuruh pulang. Kita dikeluarin dulu, dia ngelayanin pendaki yang lain. Yang lain dulu. Akhirnya kita ngelobi dan berjanji bakal bareng sama mereka, diizinin. Taunya mah dijalan enggak. Bisa gitu juga. Bisa, tetap bisa. Orang mereka pada bawa cewek. Nah kita berdua jadi apa? Kan Iya. susah. Ya jadi di Gunung Gede Pangrango itu ada minimal mendaki ya 4 Hmm. orang. Sebenarnya ini hal yang memang tidak boleh gitu ya, jangan dicontoh lah. Tapi ya ketika memang hati Udah tangan. ingin naik lah ya, jadi memaksakan walaupun harus berdua, tapi ya harus tetap hati-hati. Tapi tetap nggak boleh ya kalau di Pangrango ya, minimal 4 orang ya. Orang Gitu, guys. 4 orang. online sih daftarnya, dan di online itu minimal 4 orang. Ya, karena memang dalamnya 4 orang. Kita mulai pendakian jam 2 Siang. jam 2 siang. Baru dari base camp. Pokoknya habis kita daftar, habis segala rupa, kita jam 2 baru mulai naik. Nih. Di situ berhubung arah via Cibodas itu ada jalur ke ini juga kan, ke apa? Ke curug. Ya, Curugnya curug. 2 curug, tapi itu tinggi banget. Wah, pokoknya itu benar-benar keren. Itu jadi wisata orang-orang. Jadi kita di awal-awal pendakian ditemanin banyak orang. Di perjalanannya. Terus kesana-kesananya ada danau juga di perjalanan. Danau apa ya, lupa namanya. Yang biru-biru gitu kalau nggak Iya, salah. danau biru Saya apa juga gitu. pernah lewatin. Ada biru-biru gitu namanya, nanti cari aja di Google. Terus juga di perjalanan ke Cibodas kita ngelewatin air terjun air panas. Air terjun yang panas. Airnya panas. Airnya panas di situ. Jadi kita kalau turun naik gede atau Parangkarang terus turun lewat dari situ, kita bisa berendam dulu kaki di situ. Boleh. Boleh berendam, Boleh. karena emang ngelewatin jalan gitu. Dan berendam di situ ketika badan udah lelah, berendam di air hangat itu nikmat Nyaman banget, surga Dan banget, surga. kebetulan sekitar nyampe situ sekitar jam berapa? Jam 3 ada. Jam 4 Jam 4. Jam 4. Berarti udah mulai cuaca Jadi, juga udah mulai dingin, iya. enak kalau berendam ya. cocok banget pokoknya. Terus Betul. kita lanjut jam 7 itu di pos berapa ya, kita jam 6. Jam Maghrib 6. di pos berapa? Tapi udah malam, udah malam Udah gelap ya. Iya, kita Udah udah gelap. mulai kita istirahat, makan mie waktu itu sambil prepare cahayaan.
Oh iya, prepare. rencana. Kita keluarin, terus kita juga prepare ini apa jas hujan, kita ditaruh di paling yang mudah kita ambil gitu. Biar apa ya, ketika ada hujan turun langsung pakai gitu kan. Bogor terkenal kota hujan, takutnya hujan langsung pakai gitu. Kan ketawa saya. Nah habis itu Ya karena memang kan kalau daki kita harus persiapan jas iya, hujan kan. Mendaki kita harus itu penting wajib sih kalau menurut gua ya. Itu wajib banget. Salah satu alat pribadi yang wajib dibawa. Betul. Lanjut di situ, di situ kita hampir diserang hewan buas. Hewan buas. Apa itu? Biasa. Apa? Om babi. Om bagas. Babi apa? Bagas. Babi beringas. Bukan. Babi ganas. Padahal kita udah latihan belum tadi. Iya. Kan gede Babi juga ganas. babi ganas. Babi beringas bebek kan. Babi ganas. Berat badan. Bebek berat badan. Di situ kita Ada lagi bukan berat badan. apa? Berat bool. Itu mah itu untuk sebutan untuk orang-orang malas kalau di Oh surga. gitu. Kalau- Berat bool siapa ya? Nah itu dia. Siapa di tas atletik dia hese. Gitu. Lanjut. Kita di situ si babi itu udah nyamperin, lari lah gitu kayak mau nyeluduk gitu kan. Terus kita berhubung di kepala udah ada senter, kita sorotin ke arah matanya karena Posisinya lagi berhenti. iya lagi berhenti di situ, berhenti di pos yang ada tembok. Jadi ada tembok buat duduk gitu loh, memanjang pokoknya. Nah kita langsung berdiri di situ, naik ke situ biar si babinya kalaupun nubruk ya nggak kena kita gitu. Nah tembok. Iya. Mabok. Mencong nanti ini berbintang palanya. Pingsan berbintang. Iya benar. Iya nggak sih? Iya. Kayak Tom and Jerry. Umur kita beda kan. Iya benar. Nah lanjut di situ ternyata bener dikasih senter tuh si babi kayak gitulah apa menghindar gitu. Banyak itu banyak. 3. Udah 3. Iya. Gua mau nemenin kan lo 2 tambah 3 jadi 5. Enggak sih sebenarnya maksudnya 3 tuh hewan gedenya, anaknya banyak. Oh ada. Anaknya kecil tapi kecil-kecil. Cuman kalau yang gedenya itu 3. Bukannya bawah 1. Lah mana bisa. Kayaknya 3 terus habis itu habis babi nggak ada tuh sama anak-anak cucunya, kita baru lanjut sampai ke kandang badak. Di situ waktu ketemu babi sekitar jam berapa? Jam 6. Jam 6. Kita lagi prepare pencahayaan dan yang lainnya, habis istirahat kita lanjut. Oh makan di situ Makan mie. Pendaki santuy banget pokoknya. Lagi santai lah. Ya. Lelah, udah istirahat. Lapar, makan. Haus, minum. Gitu kita mah. Tapi Nasrul modal. Modal. Bocah-bocahnya nggak bermodal. Tapi keren lah. Bilangnya pakai duit dulu. Punya gua di ATM, di sini nggak ada ATM. Lama tadi gue Bener. Ya udah, di BC pas waktu mau beli ini persiapan perlengkapan yang belum ada. Sih benar gak ada ATM ya. Udah biar cepet juga. Ada kampret emang gitu. Di atas. Bang ada di atas. Ada. Bang Di atas gak ada ATM. Oh ada adanya. Adanya jagung. Jagungan. Janda gunung. Janda gunung. Jagung. Kita lanjut tuh. Dari situ lu jagung. Jagung. Kita lanjut nyampe kandang badak tuh jam 7-an. Jam 7 jam 8 kita nyampe kandang badak. Kita langsung diriin tenda di situ. Kandang badak jam 7 malam. Iya, kayak langsung karena emang kita udah baca-baca kan ya referensi kalau ke situ ngecamp enaknya di mana? Di kandang badak enak karena memang ternyata di situ ada sumber air. Oh. Jadi langsung dari tanah gitu airnya. Apa sih nyebutnya ya? Air liang. Air apa ya? Air. Pokoknya dari tanah lah. Murni banget ya. Aku aja kalah. Jangan boleh Jangan. ngomong produk di sini. Boleh, cuma jangan itu. Ya, enggak. Kan aku juga dari situ. Aku mah di Gunung Salak ya. Salah. Iya lah apa. Pokoknya sehat. Ya. Air dari situ kita langsung minum. Air langsung di situ ya. Kayaknya orang-orang yang higienis kalau udah naik gunung kayak gitu kayaknya. Kita langsung minum dari situnya. Nah, kita istirahat di situ jam 8 malam. Nongkrong terus
tenda kita depan-depan sama anak Bekasi sambil ngobrol sampai pas udah ngantuk ya kita istirahat tidur. Sampai paginya kita ceritain ke Gunung Gede dulu atau Pangrango dulu nih? Ya dari awal ini aja. Oh, dari awal sesuai aja. runtutan berarti Iya. ya. Nah kita lanjut ke Pangrango. Jadi Jam 10 jam berapa? Enggak, jam 8-an. Jam 8 pagi. Jadi kita Oh jadi nggak ngejar apa? ini sunrise, enggak ngejar. Kita masih ngantuk soalnya. Ya, Kan kita mah gitu. Ya, biasanya Lapar, kan- makan. Biasanya pendaki-pendaki kan gitu. Ya, Ngejar biasanya apa? summitnya tuh jam 4, terus Jam nyampe puncak jam 5, jam 6 misalkan 2 jam, jam 6. Jadi kita masih kebagian. Kalau kita enggak waktu itu kebetulan masih ngantuk, ya udahlah kita ngejar siang gitu. Kita di hari pertama ke Gunung Pangrango. Di hari pertama kita ke Pangrango. Perjalanan dari Kandang Badak tuh 4 jam kita. Kalau orang-orang biasanya 3 jam. Iya. Orang-orang yang pendaki banget lah istilahnya. Dari kayak gitu. Kandang Badak ke Pangrango Pangrango puncak 4 jam. 4 jam kita. Terus lagi dari situ kita habis nyampe puncak. Di perjalanan kita nggak ketemu orang karena rata-rata kalau ke situ tuh mereka ngejarnya ke Gunung Gede. Oh, gitu. Nggak ke Pangrango. Nggak ke Pangrango. Jarang sih. Tapi ada aja, cuman jarang karena mereka rata-rata ngejarnya ke Gede. Karena memang view-nya mungkin atau gimana gitu lah. Karena kan Gede kawannya lumayan juga. Oh iya. Terus kita nyampe setelah 4 jam nih perjalanan, kita nyampe ke puncak Pangrango. 4 jam. 3000 berapa gitu lupa. Nah terus habis itu sebenarnya puncaknya nggak terlalu luas sih. Pangrango tuh. Yang jadi apa ya, view yang paling dicari di Pangrango tuh Lembah Mandalawangi. Lembah Mandalawangi. Oh iya saya pernah dengar Lembah Mandalawangi. Tahu lo pasti, Tahu. aktivis. Iya. Buset, Betul, karena bukan memang kaleng-kaleng. Lembah Mandalawangi itu adalah Tempat favoritnya Shogi, betul. Ketika buat puisi ataupun menyendiri, beliau di sana ya. Dia Di selalu cerita Shogi. ke Gunung Pangrango. Gunung Sampai Mandalawangi. bikin puisinya di situ. Di situ. Ada puisi di Mandalawangi. Betul. Terus abunya juga tabur di situ. Kita di situ ya, walaupun meninggalnya di Merapi ya. Semeru. Semeru, sorry. Semeru. Terus langsung meninggal karena menjaga Allah ya gitu ya. Intinya diceritakan. Terus lanjut di Lembah Mandalawangi ini nih, benar-benar lembah kesunyian banget pokoknya. Itu edolusnya tuh Tenang tinggi. banget. Ada luisnya sepantaran sih. Sepantaran. Kalau kita kalau berdiri. Oh, gitu. Berarti tinggi ya? Iya. Terus bisa dicium lah. Mm-mm. Kita nikmatin hamparan tanah yang rumput, terus ada luisnya banyak banget di situ. Terus yang Lembah Mandalawanginya kan Iya. tuh benar-benar hening, cuma suara burung dan yang lainnya yang kita dengar. Karena emang wah banget dah pokoknya di situ. Di situ juga ada sebuah prasasti nama-nama Nama-nama yang pendaki yang gugur. pendaki-pendaki. Dari tahun-tahun 70-an ada. Oh, di situ catatannya. Nama-nama. Dicatat. Tapi kebanyakan sih nama-nama orang luar. luar negeri ya. Jadi emang dari dulu tuh kayaknya itu catatan yang lama biar nggak dilupain kali ya. Betul. Nah pulangnya ini nih, Dari Mandalawangi. pokoknya di Mandalawangi kita 2 jam lah, sekitar 2 jam ngeteh Oh, di sama tiduran. Mandalawangi itu 2 Ngeteh, jam kalian. ngeteh tiduran udah gitu. Berarti jam 2-an jalan lagi sekitar jam 2. Turun ya. Turun. Udah Ya, gitu. turun. Nah di turunnya ini nih yang kocak nih. Apa? Di turunnya ini kita lari, Dari atas. lari-larian. Kalian di Mandalawangi itu emang berdua apa ada beberapa orang? Ada, kita di perjalanan nggak nemu orang, tapi pas ketika di Mandalawangi Ada. ternyata ada orang yang ngecamp di situ. Oh. Dia udah prepare mau turun tapi Oh. gitu. Jadi pas ketika mereka turun, udah bisa berdua kita di situ. Oh. Nah pas turunnya ini kita lari-larian, berhubung kan kita juga cuma bawa tas yang isinya tuh cuma kompor sama minuman. Sama kopi dan teh Karena yang gitu. tenda ditinggal ya. Tenda dan Di carrier-nya ditinggal. Kita lari, itu benar lari sampai sadar-sadar kita ada di kayak sungai yang ini apa sih? Sungai yang nggak ada airnya, yang surut. Jadi kan Kering lah ya, kering lah ya, sungai kalau kering. bukan sungai kan air kan selalu mengalir ke jurang-jurang gitu, Betul. ke yang lebih rendah kan. Betul. Nah situ kita sadar-sadar, oh ini jurang. Udah mau ke jurang. Kayaknya itu bekas air terjun gitu. Nggak ada jalan pokoknya. Nggak ada Wah jalan. kita benar-benar
tersesat deh kayaknya di situ. hampir tersesat. Kita Berdua itu. keluar dari jalur. Oh, keluar dari jalur. Kita Jadi lari itu nggak sadar bahwa kalian itu keluar dari jalur. keluar dari jalur dari situ. Terus kita yang terjadi turun gini, jadi ke samping gini kan. Oh gitu. Jadi kita kayak di gini nih, ini jurang, ini gini, kita yang samping gini, ngeri banget tuh pokoknya itu tinggi banget. Terus kita di situ nyari tempat yang terbuka, buat lihat posisi kan gitu kan. Nah dari situ ternyata kita ngelihat ini yang memantulkan cahaya matahari. Iya. Genteng. Oh, ada. Gentengnya dari seng kan. Jadi di kandang badak itu ada musola. Oh gitu. Dan gentengnya itu dari seng. Jadi memantulkan cahaya kan Iya, tuh. betul. Kelihatan. Nah di situ seneng banget tuh, seneng tuh. Wah, berarti kita Lama di situ. mencari tempat terbukanya yang lama. Oh jadi itu. Kita muter-muter ke atas lagi, nyari tempat terbuka, baru kelihatan oh itu berarti tujuan kita itu. Nah baru dari situ kita ini jalur baru. Udah bener-bener ke hutan-hutan. Oh jalur baru kalian. Bikin udah pokoknya gimana caranya Berdua. berdua gimana caranya lurus ke tempat yang nyala itu tuh, yang memantulkan cahaya Kalian itu. tuh. Tapi nggak menemukan hal yang ini. Enggak sih, di situ cuma kayak menemukan cuma hewan-hewan yang entah itu pikiran kita atau gimana ya. Jadi kita ketika istirahat kayak ada yang lari seret ke belakang gitu, gak tahu hewan apa, gak tahu apa, kosak. Nah habis gitu kita jalan karena gitu, ketakutan. ngerasa udah nggak baik nih, udah nggak bakalan. Itu sekitar jam sore jam 3 ya. sore kita sore jam 4 jam 5 udah di tenda soalnya waktu itu. Kita lanjut terus istirahat lagi, itu kayak ngikutin si binatang itu ya. Ketika kita istirahat pasti serat gitu dari belakang, kayak turun gitu babi. Kalau misalkan babi mah nyuduk ke bawah. Iya. Gitu. Lanjut lagi sampai ternyata kalau dari jalur situ tuh kita datang dari belakang musola. Oh, kalau lewat situ. Dari depan. Berarti kalau dari tenda gua dari depan. Oh iya. Ini tenda, ini musola. Nah, dari sini. Oh. Padahal tadi kita berangkat tuh di sini, dari tenda tuh ke sini. Iya. Ini Cagak, ini ke Gede, ini ke Pangrango. Nah, jadi dari sini. Dan itu benar-benar bukan jalur pendakian. Bukan kita nerobos belantara aja. Antara. Kita cuma ngikutin itu cahaya lurus. Nah, kita ke situ. Gitu. Dan itu terlihat cahayanya. Iya, terlihat. Nah, di situ kita bersyukur lah nyampe gitu ke tenda, langsung masak di situ. Kita langsung masak pagi, sore. Karena kita masak pagi itu makan nasi pagi waktu itu. Makan nasi lagi, masak sore. Terus udah mulai dingin banget tuh. Hari kedua tuh nggak tahu kenapa malam kedua dingin banget rasanya. Nginep lagi di kandang badak. Nginep lagi terus karena besoknya mau ke Gede. Oh, besoknya Gede, ngejar ke Gede. Oh, 2 kali naik berarti ya? Iya, istirahat 2 kali summit lah lumayan. Kita istirahat dan malamnya tuh dingin banget parah. Karena mungkin pendaki udah nggak ada ya, maksudnya udah dikit gitu. Kayak nggak serame malam pertama. Iya. Gitu. Jadi yang lain pada satu malam doang. Kita tapi masih ada beberapa lah ya. Masih ada. Cuman ya, kita udah dinginnya beda, dingin banget parah. Sampai pas malamnya tuh kayak badai, anginnya kenceng banget. Sampai tenda gini tuh kegoyang-goyang nih. Udah kegoyang-goyang gini. Kan berembun nih. Si air yang di situ pada jatuh. Berembun. Tenda juga. Pada jatuh-jatuhan gitu. Tapi bawa sleeping bag kan? Bawa, pakai. Tapi benar-benar beda banget pokoknya auranya sama yang malam pertama. Kita pikiran kita gak mau mistis, tapi emang keadaannya memaksa kita untuk berpikir mistis gitu. Di luar kayak ada suara-suara, misalkan nih kayak rotan yang diinjak tuh. Nah itu sering banget, gak tahu tapi kayak patahan rotan gitu. Pokoknya kayak kaki nginjak rotan-rotan gitu. Kalian posisi di dalam gak berani keluar. Dan di pinggir-pinggir ada teman-teman, ada jarak 2 meter 3 meter. Dan di situ kan tanahnya berundak, jadi ada yang bertahap itu ke atas di kandang badak. Nah kita tidur jam 11-an. Setelah kita banyak hal di situ sama berdua tuh, mulai dari Jason Ranti. Waktu itu kan Cowboy Campus belum rilis. Iya. Nah kita banyak ceritain itu, film itu dan Jason Ranti dan yang lainnya.
sampai musiknya juga dengerin musik dia, terus sampai akhirnya kita ketiduran, bangun pagi. Nah Ini ini kampus udah rilis. belum nonton. Belum nonton. Udah rilis itu. Ya belum nonton aja. Nah paginya itu baru kita berangkat ke Gunung Gede. Jam Sama, jam 8. Jam 8. Bener-bener gak ngejar sunrise sama sekali kita. Pendaki santuy banget parah. pokoknya menikmati perjalanan lah. Iya, yang penting kita ngobrol sama orang lain. Kita sehabis ngobrol sama yang lain, kita lanjut jalan. Jadi ya gitu, ketemu orang ngobrol, istirahat, ngaso minta kopi kan, bikinin. Emang biasanya kalau gitu ya. Sini bang, ngopi. Ya ngopi. Orang mah mungkin nawarnya cuma nawar doang, kita mah anggapnya serius. Sini bang ngopi, iya berhenti ngopi. Ambil, iya. Apalagi lo bocah aman atur ya. Wah, udah ada jawab. Lengan banget. Nah dari situ, pokoknya tiap ada orang kita ngobrol, ketemu gitu, menciptakan perjalanan yang menghasilkan pertemuan dan silaturahmi, persekawanan, bukan perselangkangan. Deket soalnya, deket persekawanan. Selangkangan. Aduh, suka berdiri kalau selangkangan. Rapin dulu. Kita lanjut 2 jam. Ke Gede itu lebih dekat. Lebih dekat dibanding ke Karanganyar ya. Kita cuma 2 jam, naik turun 2 jam. Naik turun 2 jam. Oh, naik turun 2 jam. Enggak, maksudnya naik turun 2 jam 2 jam. Oh, 2 jam ya. Turunnya santai banget. Karena kalau turun tuh nggak kuat. Betul. Ya mungkin terlalu banyak coli kali ya. Faktor usia sih ini sebenarnya. Kalau turun tuh kan kita menahan bebannya lebih berat gitu. Iya. Jadi pelan-pelan. Karena coli itu mah makanya sampah habis mulu di kamar mandi. Kan rambut ini gondrong ini. Kata orang tua mah gondrong, padahal kata kita kagak. Iya, sampahan mulu. Astagfirullahaladzim. Lanjut ke Gede. Itu 2 jam perjalanan. Dan nah ini kita waktu sebelum ke puncaknya Gede nih, kita keluar jalur dulu dikit ke keluar jalur lagi. Itu sengaja itu mah. Sengaja. Karena kita pengen ngelihat ini bibir kawah. Jadi kita pengen berdiri di bibir kawah sebelum bibir kawah yang atas tuh di bawah. Nah itu tuh di situ kita benar-benar melihat kawah Gunung Gede. Kawahnya. Kayak bekas ininya gitu, dia meletusnya gitu. Apa sih ya namanya ya? Kalderanya. Nah kita di situ berteriak. Ketika kita berteriak, kayak ada yang balas. Nah gitu. Gitu. Jadi si suara kayak maju. Ini misalnya dinding melengkung gini. Iya. Nah si suara juga sama. Terus balas lagi di sini. Oh jadi gitu, balik lagi suaranya kencang lagi. Suara kita gitu. Jadi di situ benar-benar ketawa-ketawa, kita teriak-teriak. Woi kemana? Di sini. Woi kemana? Balik lagi. Woi kemana? Nyerang balik gitu. Banyak orang. Di situ yang paling lama, enggak cuma berdua. Iya. Di situ yang makan waktu, kita teriak-teriak kayak orang, terus orang-orang yang di atas balikin teriak. Jadi kayak mungkin kiranya minta tolong atau apa gitu ya. Dan habis dari situ kita lanjut perjalanan karena takutnya ada orang yang ngiranya itu minta tolong. Iya. Makanya agak baik juga gitu kan. Iya, Lanjut baik. sampai ke atas. Nyampailah kita ke top Gunung Gede. Top Gunung Gede kan ada itu tuh tembok tuh berdiri segini ya. Betul. Nah kita berduduk di situ di depannya tembok itu. Iya. Dan alhasil banyak yang nyuruh, bang maaf fotoin. Soalnya di depan itu banget, bener-bener di depan itu banget. Kita pokoknya kalau buka foto studio, laku banget parah, laku keras. Nah di situ sambil nikmatin apa ya? Kopi lagi. Bukan, Marimas di situ. Karena emang ada yang jualan. Oh, ada yang jualan. Ada yang jualan di Gunung Gede, ada yang jualan. Jadi kita beli. Ada warung lah ya. Yang jualan di situ. Sambil nikmatin itu sambil moto-moto orang. Dan kita nggak mau pindah. Karena seru aja setiap kita difotoin, kita ngobrol dulu, terus fotoin gitu. Benar-benar menghasilkan persekawanan lah.
habis itu kira-kira kita lama sih di situ. Lautan awannya juga mantap dari Gunung Gede. Di situ tuh. Dapat banget lautan awan sama pemandangan ke Gunung Pangrango. Jadi benar-benar ngadep ke Gunung Pangrango gitu. Jadi jadi Gunung Gede, ini Gunung Pangrango. Jadi kita benar-benar natap ke Gunung Pangrango. Jadi Karena memang Gunung Pangrango lebih tinggi atau lebih tinggi. Sama lebih hijau lautannya, lebih lebat gitu. Jadi benar-benar indah banget di situ. Lautan awan kena, terus mandang Surken juga dari situ. Ada Surya Kencana tuh jadi kayak tempat kayak kandang badak lah, tempat ngecampnya orang-orang. Tapi itu tuh lebih luas daripada Lembah Madalang. Dan air Indonesia juga ada di situ. Sumber air ada. Jadi kayak hamparan luas aja. Iya. Gitu. Dan semuanya itu Luis. Di pinggir-pinggirnya ada Luis, di tengahnya rumput. Rumput benar-benar hijau. Kalau stadion adalah 3 stadion. Serius itu luas banget Pak. Surken tuh luas banget. Surya Kencana tuh. Abis itu abis puas nih moto-motoin orang sambil ceng-cengin orang kan gini. Fotoin, bang gaya bang lu ke sebelah kiri bang, sebelah kiri. Terus bang sebelah, padahal mah gak ke bawah gitu. Bener-bener ramai banget di situ bang pokoknya. Abis kita foto-foto juga turun, kita mutusin buat turun. Jam berapa ya turun waktu itu? Zuhur kayaknya. Iya. Abis awan udah naik, udah hilang zuhur, kita turun jam 12-an, nyampe bawah tuh jam langsung ke kandang badak langsung turun. Langsung turun. Nyampe kita jam 11-an ya kita turun dari Gede. 11 siang. Soalnya kita 12:30 tuh udah turun. Udah jam 2 kita turun. Jadi jam 12:30 kita prepare, beresin tenda dan yang lainnya. Oh iya, ada tanjakan. Terlupa. Ada namanya tanjakan setan ke Gunung Gede itu. Kalau dari Cibodas bukan. Jadi dia berumur tanjakan kayak gini nih. Setinggi jalannya itu 94 meter derajat ya? 94 meter 90 derajat lah ya. Ada sekitar 10 meteran lah. Pakai tali. Benar-benar kayak ini ya, kayak apa? Panjat tebing ya. Kita pakai tali di situ di tanjakan setan ini. Berarti ngantri banyak? Enggak juga sih. Enggak tahu. Kalau 17 Agustus kayaknya ngantri ya? Wah, kayaknya ngantri, soalnya ada yang suka ngibarin bendera panjang juga di situ. Kita lanjut turun, habis beresin tenda kita turun kurang lebih 4 jam. Iya 4 jam, nggak lama dari situ. Dan turunnya kita ke ini dulu, ke Curug dulu. Yang itu yang wisata itu. Oh, yang wisata. Kan kalau pihak Cibodas ada ke Curug gitu. Apa ya itu ya? Lupa saya. Pokoknya tinggi bagus banget pokoknya curugnya. Nah habis dari situ kita nikmatin dulu curug di situ sambil tiduran. Nah di situ banyak tuh yang wisatawan. Tapi ketika perjalanan nggak ada hal-hal yang nyasar lagi. Nggak ada. Kalau turunnya karena jelas kalau dari kandang badak jelas. Nyampe kita sore jam 4 jam 5 kita nyampe. Terus istirahat di warung yang tadi lagi karena dia ngasih tempat tidur. Ya yakin sekarang pun dia pasti bakal ngelobi tukang parkir. Jadi kita pura-pura, Mbak tolong iniin dong ke tukang parkir gitu, biar murah gitu. Kan di situ kan 20 per malam. Iya. 10 per malam. Kita 2 malam. 2 hari 2 malam. Atau 3 hari ya. Nah beliau tuh minta 35 waktu itu. Minta 35. Wajar lah ya. Minta 35 terus. Bukan hal yang ngegetok lah ya. Bukan. Karena memang menjaga sama udah nyala sorry tadi ada kesalahan teknis. Ya lanjut dari perjalanan ini turun. Nah situ tadi habis tawar-menawar harga parkir kita dikasih 20.000. ngasih ke tukang parkir. Iya ngasih gitu. Iya ngasih. Ngasih 20.000 terus karena kita ngehemat buat bensin. Ya buat bensin. Di situ kita turun nyampe Karawang lagi tuh malam jam 2-an kita nyampe langsung malam. Karena emang jalannya ke jalan yang kita berangkat terus itu Cianjur
terus cuman ya nyasar gitu pakai Google Map kan ya. Ya nyasarnya yang penting bukan di gunung lah ya. Belok kita lagi ngebut belok tahu-taunya mablak balik lagi. Nah itu yang bikin lamanya kayak gitu. Ya gitu guys, obrolan kali ini ya. Hmm. Obrolan kali ini tentang Adi dan Nasrul yang dimana pernah naik gunung gede yang bersama orang yang sengklek. Nasrul ini ya absurd banget memang orangnya, apa bocahnya goblok banget. Yang nggak pernah modal tapi asik lah ya, orang Asik, modal enjoy. asik. Goblok banget tuh bocahnya. Buat lo anjing. Sorry kasar gitu. Fuck boy. Kasar. Ya, buat teman-teman juga harus perhatikan setiap gunung memang punya, ketika mendaki setiap gunung di pendakian memang berbeda-beda apa aturan lah ya, beda-beda. Khususnya ada. memang di tadi gunung apa Gede Pangrango. Gede Pangrango yang dimana minimal 4 orang mendaki ya, minimal 4 orang mendaki. Tapi ya ini bocah-bocah berdua ini, 2 orang juga maksain gitu ya untuk benar-benar mendaki. Tapi alhamdulillah selamat sampai Alhamdulillah sampai detik ini masih hidup. Soalnya nggak ada rencana mati di gunung sih. Jangan. Ya buat teman-teman juga silakan cari di mana sensasi mistisnya. Walaupun ada Ulang-ulang aja videonya. Ya. Ulang-ulang. Oke, mungkin itu aja dari gua. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai bertemu lagi bersama gua di channel Nana Dalam. Gua pamit. Gua Nana Dalam dan Adi Ecor. Adi Eco. Kenapa Adi Eco terus? Kenapa Adi Eco? Nama Rimbal. Nama Rimbal. Jadi gini, waktu itu tuh lu Lama salah lagi, nih. anjir. Iya cerita lagi. Pokoknya intinya nggak jauh dari Bekicot. Itulah pokoknya. Oke, terima kasih, sampai bertemu lagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you.